Apa kabar semuanya? Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar, menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekarang kita akan memulai materi. Kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau intisari dari sebuah bacaan. Kesimpulan yang baik akan berisikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari hal yang khusus baru ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Dan 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Perhatikan contoh berikut. Teks paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Contoh teks paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Itu teksnya, ide pokoknya, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Sedangkan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Itulah tadi contoh membuat kesimpulan yang baik. Bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah bisa membuat kesimpulan? Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi, ada manfaat lain tumbuhan bagi kehidupan. Sekarang kalian perhatikan manfaat tumbuhan selain sebagai bahan makanan. Manusia ketika bernapas akan mengeluarkan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Dan tumbuhan ketika bernapas mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Ketika manusia berada di bawah pohon pada siang hari akan terasa segar. Karena apa? Di sini terjadi pertukaran. Ketika manusia bernapas, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan akan diserap oleh tumbuhan. Dan ketika tumbuhan bernapas, oksigen yang dikeluarkan akan diserap oleh manusia. Itulah manfaat tumbuhan selain sebagai bahan makanan. Sekarang tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam sebuah diagram. Hati-hati dalam mengerjakan, kerjakanlah dengan penuh rasa tanggung jawab. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya.
sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Kalian masih hafal dengan sila-sila dalam Pancasila? Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Untuk mengetahui pelaksanaan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari dan lebih memahami tentang sila ketiga, yuk kita tonton video berikut ini. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan Indonesia merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Dengan bersatu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa menerapkan sila-sila dari Pancasila. Sila ketiga yang dapat kita terapkan diantaranya adalah 1. Melindungi sumber daya. Hal pertama yang bisa kamu terapkan dari sila ketiga Pancasila ialah dengan melindungi sumber daya yang ada. Kamu bisa mengembangkan tata nilai tradisional dengan cara mengikuti pendidikan maupun pelatihan guna melindungi sumber daya yang ada dan lingkungannya. 2. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang kamu bisa lakukan adalah dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kamu harus senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Dalam hal ini, kamu harus menghindari sifat egois. 3. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. Contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu lakukan berikutnya ialah dengan menanamkan rasa bangga ketika menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Hal tersebut juga merupakan suatu wujud dari kecintaan kamu terhadap tanah air Indonesia. 4. Menghargai perbedaan. Salah satu contohnya ada di sekolah. Kalau teman-teman bertanya, mengapa sekolah di Indonesia memakai seragam? Jawabannya adalah untuk menghargai perbedaan. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya atau sebaliknya. Semua dianggap sama. Karena itu, Indonesia bisa bersatu. 5. Bangga akan karya bangsa. Pengamalan sila ketiga bisa kita mulai dengan mencintai segala yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Contohnya, memilih untuk menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia daripada buatan orang asing atau luar negeri. Tujuannya agar masyarakat Indonesia semakin maju karena saling mendukung satu sama lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga terkandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan, adapun butir-butirnya antara lain. Butir pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai contoh,
Bila di negara kita ada satu masalah, bukan berarti kita malah pilih pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Butir kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya ialah kita perlu ikut berpartisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Butir ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sebagai contoh, hargailah produk-produk dalam negeri, jangan semua produk menggunakan buatan dari luar negeri. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional. Butir keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sebagai contoh, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Butir kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai contoh ialah, jika kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Butir keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya ialah, tidak diperkenankan membeda-bedakan antar suku, ras, agama satu dengan yang lainnya. Butir ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, yakni menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Tugas kalian sekarang adalah amati kedua gambar berikut. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Kemudian, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas. Tulislah penjelasanmu dengan singkat di buku tugasmu. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah diajarkan. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya.